Coding Studio Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai CSS framework yang sangat terkenal, yaitu Bootstrap 5. Ya, jadi kalau kita pada video sebelumnya seri video membuat web design tanpa menggunakan Bootstrap atau responsive web design. Jadi web itu belum mensupport uh, beberapa device tampilannya. Jadi masih untuk desktop. Nah, sekarang dengan adanya Bootstrap ini, Bootstrap CSS ini adalah satu framework ya yang memudahkan kita untuk merancang dan mendesain suatu web secara cepat ya, dengan pendekatan mobile dulu, mobile first ya, website kita. Oke. Nah, teknologi Bootstrap ini sekarang adalah versi yang terupdate, yang terkini adalah versi 5 ya, 5.0. Oke. Nah, apa itu guys Bootstrap? Jadi Bootstrap itu adalah a powerful front-end framework for faster and easier web development. Jadi merupakan suatu framework atau kerangka kerja untuk tampilan depan ya, front-end yang sangat powerful dan sangat cepat dan mudah dalam pengembangan suatu web ya. Nah, ini Bootstrap 5. Kemudian Bootstrap juga memberikan kita kemampuan untuk membuat suatu layout tampilan web secara responsif dan fleksibel ya, dengan tidak terlalu rumit atau complicated ya. Dengan usaha yang sedikit pun kita sudah bisa membuat atau mendesain web secara responsif ya, tampilannya dengan secara fleksibel. Dan Bootstrap pada dasarnya diciptakan oleh seorang desainer web developer di Twitter ya pada pertengahan tahun 2010. Sebelum menjadi open source ya, framework ini menjadi open source, Bootstrap dikenal sebagai Twitter blueprint guys. Oke. Kemudian di dalam Bootstrap juga desain ya, template di sini bisa membuat user interface komponen-komponen ya, komponen user interface yang bersifat umum seperti form. Jadi Bootstrap mendukung form, button, tombol ya, navigasi, drop down menu, alert atau dialog box, kemudian modal, pop-up, windows ya, tabs atau tabulasi ya, tab window, accordion, carousel, dan tooltip. Nah ini, jadi Bootstrap 5 sudah mendukung semua komponen-komponen ini ya, user interface di web, di tag HTML yang umum. Nah, apa saja yang bisa dikerjakan dengan Bootstrap guys ya? Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita bisa membuat suatu website secara mudah ya, secara responsif. Yang artinya responsif itu mensupport beberapa device tampilan seperti desktop, tablet atau smartphone ya, dan juga ya tablet dan smartphone ya. Jadi di desktop tampilan komputer, kemudian di tablet dan juga di smartphone. Kemudian kita juga bisa membuat tampilan multi-kolom ya dengan kelas yang kita definisikan sebelumnya dengan secara cepat guys. Itu. Kemudian kita bisa juga membuat beberapa tampilan form, beberapa jenis tampilan yang berbeda ya guys ya. Kemudian kita juga bisa membuat menu navigasi yang bervariasi secara cepat ya kan. Kemudian bisa juga kita membuat komponen seperti accordion yang nanti kita bisa lihat accordion itu apa, modal Windows, dan juga tanpa menulis JavaScript ya, kode JavaScript. Oke, jadi lebih cepat. Kemudian kita juga bisa dengan Bootstrap 5 ini membuat tab secara dinamis ya, sehingga kita bisa mengatur isi atau konten yang lebih besar. Kemudian bisa juga membuat tooltip ya, tooltips atau popover untuk menampilkan teks-teks atau kalimat atau kata kunci ya yang dari suatu tag HTML. Kemudian juga secara mudah kita membuat carousel ya, jadi semacam slideshow ya, slideshow atau image slider di dalam web kita ya. Dan juga kita bisa membuat secara cepat
atau menampilkan kotak dialog alert secara cepat ya guys ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa dikerjakan dengan Bootstrap. Ada beberapa keuntungan dengan menggunakan Bootstrap guys. Yang pertama, sangat hemat waktu ya dalam pengembangan website secara cepat. Jadi tidak perlu repot, CSS itu sudah dibungkus ya di dalam Bootstrap, tinggal kita gunakan dalam bentuk kelas guys ya. Kemudian fitur-fiturnya sudah responsif semua, khususnya khususnya Bootstrap 5 sudah sangat mendukung yang namanya mobile first web design. Oke, kemudian desainnya juga dengan Bootstrap ini konsisten ya. Konsisten ini tampilannya di beberapa browser, misalnya di Firefox, Google Chrome, dan lain-lain sama ya, konsisten. Tampilannya tidak beda sebelah ya. Kemudian juga mudah digunakan, dan juga yang paling penting kompatibel dengan beberapa browser yang ada secara umum ya, dan juga bersifat open source. Nah, ada 7 fitur dari Bootstrap 5 yang baru ya. Di sini jQuery support ya. Jadi Bootstrap ini yang versi Bootstrap 5 ini tidak lagi menggunakan jQuery library guys. Jadi kita kembali ke native JavaScript ya. Jadi kalau jQuery itu banyak kekurangan ya, khususnya di DOM ya, Document Object Model. Jadi dari sejak Bootstrap 5 ini kembali ke Vanilla JS atau native JavaScript ya, yang sangat mudah. Kemudian juga CSS ini custom ya, sangat bisa di custom secara properti dan nilainya. Kemudian adanya peningkatan sistem grid ya, dan juga dokumentasinya cukup lengkap, dan juga peningkatan dari form control yang ada. Bootstrap 5 juga menambahkan beberapa API baru ya, API utility ya, Application Program Interface Utility yang baru ada beberapa ya. Dan juga dengan adanya penambahan pustaka dari icon-icon Bootstrap yang sudah ada, yang belum ada ya. Jadi yang baru ini, jadi beberapa icon tinggal kita gunakan. Oke, nah itulah tadi introduction daripada Bootstrap 5. Lalu bagaimana cara kita menggunakan atau menginstal Bootstrap 5 guys? Jadi kalian bisa lihat ya di Google di sini, kalian bisa buka webnya Get Bootstrap, websitenya ya. Nah ini getbootstrap.com, kalian cek di sini ya. Nah ini, jadi di sini ada beberapa cara ya untuk instalasi, ataupun kita bisa langsung menggunakan Bootstrap itu tanpa melakukan instalasi guys. Jadi kalau instalasi di sini kita bisa menggunakan perintah npm ya. Jadi kalian harus install dulu beberapa software ya seperti Composer, npm, dan Meteor. Nah, saya tidak akan menggunakan instalasi Bootstrap ya. Jadi kalian bisa juga langsung download di sini ya. Download Bootstrap. Jadi cara yang pertama kalian download ya file Bootstrap di sini dalam bentuk CSS ya. Compile CSS atau dengan source filenya atau example ya. Kalian bisa gunakan download di sini. Nah, ini Bootstrap 5 ya. Kita bisa download filenya. Kemudian kita bisa juga gunakan langsung ya, dia bisa install menggunakan Composer ya. Saya tidak akan peragakan atau demokan dengan instalasi Composer. Dan yang paling cepat adalah kita langsung mengcopy aja nih script ini ke dalam file HTML kita guys. Oke, nah sekarang kita coba langsung ya, kita coba di sini kita akan coba quick start ya, bagaimana kita membuat menjalankan Bootstrap ya dengan starter template tanpa kita harus menginstal ya. Jadi saya langsung jalankan dari link yang ada nih. Di sini ini kita copy ya. Jadi kita buat di sini foldernya boot ya. Gitu. Saya akan buat boot aja untuk video kali ini. Oke. Saya masih menggunakan Macromedia versi 8. Kemudian di sini kita klik file new HTML. Kemudian kita save as.
Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini not responding. Kita close. Sepertinya ada yang tabrakan ya, memorinya. Kita ulang kembali ya. Oke, send new, TML, kita save ya. Sini ke folder boot. Nah, sini index ya. Oke, sini saya jadikan HTML5 atau kita copy aja semua guys ya. Kita jadikan HTML5 dulu ya untuk bootstrap di sini. Ini saya hapus dan ini saya hapus. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kita cara menjalankan bootstrap tanpa harus menginstal? Yang pertama yang paling penting kalian harus menambahkan ini guys, Meta Viewport ya. Ini yang mensupport untuk beberapa tampilan di device, di smartphone, tablet, dan di desktop. Untuk responsive web design ini yang penting ya. Ini boleh kalian tambahkan Meta Charset di dalam head ya. Oke. Kemudian jangan lupa CSS-nya kita tambahkan. Ini kita copy. Oke, sudah. Kemudian kalau sudah, nah tinggal kita buat di sini ya, copy semua Hello World dan juga JS-nya, JS-nya ya, JavaScript-nya kita copy nih semua. Kita copy ke dalam body. Ya, jadi yang ini kita langsung panggil ya di sini. Nah, kita coba preview. Nah, ini sudah kita menggunakan Bootstrap ya. Jadi kalau kita lihat view pledge, view source ini sudah jalan Bootstrapnya. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini sudah memanggil ya filenya, file JavaScript dan ini juga sudah memanggil Bootstrap CSS. Oke. Nah, itu kalau kita tidak melakukan penginstalan ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan kita download file Bootstrap tadi yang sudah kita gunakan. Gampang ya. Jadi kalian harus di sini kalian download ya, copy dulu. Kemudian tadi masuk ke folder Bootstrap, kalian copy. Nah, di sini kalian bisa ekstrak ya. Oke, ekstrak. Nah, di sini ada CSS dan JS. Oke. Dan JS ya, Bootstrap in JS. Nah, caranya sama sebetulnya ya. Jadi cara yang pertama ini ya. Sekarang saya akan buat dengan cara yang kedua ya di sini. CSS index2.html. Oke. Di sini saya potong dulu. Oke. Ini saya hapus ya. Ini intro bootstrap kedua. Oke. Nah, sekarang kita tinggal copy saja ya. Jadi file tadi kita sudah copy ya. Nah, sekarang kita ambil ini ya link ya. Oke. Insert. Di sini bisa kita insert CSS nih. Insert file ya. Nah, di sini ya, new, kita new, atau kita attach ya, attach, kita link, nah, kita copy CSS-nya, gunakan Bootstrap ya. Oke, nah ini sudah ya. Oke, jangan lupa ini kita copy dulu guys, sama. Oke, meta viewport-nya. Kemudian kalau sudah,
tinggal kita copy ini dulu. Oke. Nah, untuk script pun sama ya, kalian bisa langsung ya insert HTML, tadi insert file text ya. CSS tadi di text. Oke, jadi kita bisa langsung copy ya script src di sini ya. Sama ya, script. Oke, nah kita tinggal ambil filenya, bootstrap JS ya. Nah ini, oke. Nah, seperti ini guys. Oke, nah kita preview kembali. Nah ini sama ya tampilannya, jadi ini sudah responsif ya guys. Nah, oke, sudah responsif. Saya belum akan coba lagi. Nah sekarang kita akan coba nih, bootstrap kita sudah jalan belum? Saya akan buat dulu. Nanti saya akan jelaskan ya mengenai kontainer ya. Di sini, oke, saya kasih style misalnya height 400 ya 200 pixel, width-nya misalnya, width-nya tidak usah ya, background color misalnya primary ya, primary misalnya background saya kasih warna kuning. Oke, kemudian color white. Oke, ini saya copy, kita tes dulu. Oke, sekarang kita preview guys. Nah ini ya, sekarang kita coba browser tools responsif ya, sudah responsif. Oke, sudah full. Nah, jadi bootstrap kita sudah jalan ya. Jadi ada dua cara tadi, kalian bisa download dulu ya ke localhost kalian, kemudian tinggal tambahkan file bootstrap CSS-nya atau bootstrap JS-nya ya. Jadi bisa juga kalian gunakan file bootstrap-nya yang ini guys tadi. Yang min-nya juga bisa ya, kalian bisa gunakan yang min ini. Jadi CSS ini banyak ya. Ini ada grid CSS, itu kumpulan detailnya ya. Kita cukup menggunakan satu aja, Bootstrap CSS itu sudah mencakup semua. Kalau kita menggunakan yang min ini sudah dikompil ya sama dia ya. Jadi kita sudah dikompilasi menjadi seperti ini ya. Susah untuk diedit. Nah, kalian bisa gunakan yang Bootstrap yang CSS seperti ini ya. Jadi CSS-nya bisa kita modifikasi nanti dengan Bootstrap. Oke. Nah, begitulah guys ya. Jadi kesimpulannya kalian bisa gunakan Bootstrap 5 ini ya caranya. Yang pertama di download ya. Yang kedua adalah dengan langsung CDN ya. Via JS Deliver ya. Skip the download with JS to deliver cache version Bootstrap compile CSS and JS. Nah ini kalau kita langsung dia langsung menggunakan file yang di-compile ya. Jadi langsung menjadi min CSS sama tuh ya. Tadi yang saya katakan. Dan di sini juga Bootstrap bundle min JS gitu. Oke, kurang lebih seperti itu guys untuk Bootstrap ya penjelasannya. Sangat singkat intronya. Nanti pada video berikutnya saya akan mulai membahas sedikit-sedikit ya, membahas mengenai layout, tentang kontainer, breakpoint, dan seterusnya. Nanti pada video terakhir kita akan membuat landing page secara cepat dengan menggunakan Bootstrap. Oke, ikuti terus ya video saya yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Sampai jumpa.